Baik, kali ini kita akan melanjutkan kuliah dengan rancangan desain untuk ANOVA yang lebih kompleks, yang kita sebut dengan desain faktorial ya, atau factorial design. Dalam uh, pertemuan sebelumnya kita mengasumsikan bahwa variabel response itu hanya dipengaruhi oleh satu variabel atau faktor. Jadi pada contoh yang sebelumnya di mana sebuah pabrik ya sedang mengakses katalis dari beberapa supplier. Di sini diasumsikan bahwa yield atau persentase produksi semata-mata hanya dipengaruhi oleh jenis katalis yang berbeda. Padahal bisa saja terdapat faktor selain katalis yang mempengaruhi, misalkan suhu atau temperatur reaksi dan lain sebagainya. Nah, jadi secara general respons itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut kalau lebih dari satu dapat kita pelajari atau evaluasi efeknya terhadap respons dengan menggunakan ANOVA juga. Tapi ANOVA-nya tentu saja ANOVA yang lebih dari satu faktor. Nah, untuk itu digunakan desain faktorial. Jadi desain faktorial itu sama dengan ANOVA tetapi lebih dari satu faktor. Nah, jadi agar lebih tergambar lagi ya, di sini ada sebuah contoh hipotetis ya. Kalau kita melihat ya, jalan aspal itu sering berlubang-lubang ya. Jadi lubang itu biasanya disebabkan oleh air ya. Nah, penurunan kualitas jalan itu terjadi kenapa? Karena ikatan adhesif antara agregat itu bahan ya, dan aspal sebagai pengikatnya itu akan berkurang. Nah, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi ikatan adhesif. Yang pertama metode untuk memampatkan ya, compaction, kemudian tipe agregatnya. Jadi kita melihat ada dua faktor, cara memampatkan dan bahan atau agregat yang dimampatkan. Nah, kita ingin mengetahui apakah cara memampatkannya itu, cara memadatkannya itu, dan jenis materialnya itu mempengaruhi kekuatan adhesif. Nah, ini ada contoh, ada tipe agregat itu silika dan basal ya. Jadi faktor pertama, agregat type, kita punya dua perlakuan, yaitu yang pertama berbahan silika, yang kedua berbahan basal. Sedangkan compaction metodenya, metode pemampatan ada dua juga, dua perlakuan. Yang pertama statik, nah itu berarti dia dilewati sekali gitu ya. Misalkan pakai kendaraan yang punya seperti drum di depannya itu, atau kneading. Kneading itu yang berkali-kali dalam waktu yang frekuensinya sangat-sangat tinggi ya, dipukul-pukul ya seperti alat ya yang buat memadatkan itu. Nah, di sini percobaan pertama agregat type-nya silika dan compaction metodenya statis, kemudian menghasilkan kekuatan 68 C mungkin ya, dan seterusnya. Jadi kita punya 4 kombinasi, silika statis, silika kneading, basal statis, basal kneading. Nah, ini adalah marginal min-nya, marginal ya. Jadi 68 tambah 60 dibagi 2, 64. 68 ditambah 65 dibagi 2, 66,5. Nah, ini di contoh ini cuma dilakukan sekali ya, tapi pada kenyataannya tentu saja tidak sekali ya. Kita di sini mungkin percobaan kedua menghasilkan 66 ya. Tapi ini sementara satu kali biar pada saat kita membahas efek-efek akan lebih mudah dipahami. Nah, dari contoh tadi kita melihat ada beberapa definisi yang ini sangat penting harus diingat seterusnya, yaitu yang pertama
kita melihat ada faktor. Jadi faktor itu adalah jenis perlakuan. Dalam contoh tadi, kita punya dua faktor, yaitu jenis perlakuan dibedakan berdasarkan metode kompaksinya dan tipe agregatnya. Kemudian dari masing-masing faktor memiliki beberapa level, ya, atau kategori di dalam faktor tersebut. Dalam contoh tadi, masing-masing punya dua ya. Untuk compaction method, kita punya dua, yaitu statis dan leading. Jadi ada dua level. Untuk silika juga ada dua level, silika dan untuk agregat type ada dua, silika dan basal. Nah, jadi di sini masing-masing faktor memiliki dua level, tapi tidak harus. Bisa saja di sini ada bahan yang lain ya. Misalkan di sini vulkanik gitu ya. Misalkan berarti kita punya tiga level untuk agregat type. Nah, factorial experiments adalah percobaan dengan factorial treatment design yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin. Nah, jadi di sini semua kombinasi yang mungkin. Karena di sini 2 kali 2 berarti kita punya 4. Kalau ada 3 level di agregat type, berarti kita harus melakukan percobaan 3 kali 2. Ya. Itu kalau satu replikasi. Ya, kita belum bicara replikasi. Bisa jadi percobaan itu diulang. Kalau diulang 2 kali berarti 2 kali 2 kali 2 ya. Kalau diulang 3 kali, 2 kali 2 kali 3. Oke, nanti kita bicarakan. Level dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah, dalam contoh ini kedua-duanya adalah kualitatif ya, metrik kategorikal ya. Nah, bisa juga di sini misalkan kalau terkait suhu. Nah, kalau suhu di sini bisa misalkan suhu pada saat kompaksi 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah kuantitatif atau metrik. Kemudian ada istilah efek dari sebuah faktor. Ya. Efek dari sebuah faktor adalah perubahan pada respons terukur yang disebabkan oleh perubahan level pada faktor tersebut. Ya, jadi bagaimana kalau kita mengubah dari 100 ke 125? Apakah kekuatannya bertambah? Atau kita mengubah yang tadinya basal menjadi silika? Apakah kekuatannya bertambah? Nah, perbedaannya itu yang disebut dengan efek. Nah, bisa dibedakan secara detail ada 3 jenis efek. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, mungkin agak susah di awal. Yang pertama adalah simple effect, kedua adalah main effect, dan ketiga adalah interaction effect. Untuk memudahkan di sini saya punya sebuah tabel 2 kali 2. Nah, di sini disimbolkan level 1, level 2 ya. Karena tadi punya dua level. Jadi untuk agregat type faktor 1 kita punya dua level, faktor 2 juga dua level. Nah, kalau dilakukan berulang-ulang ya, basal statis ya. Jadi ini dilakukan berulang-ulang sampai jutaan kali. Nah, rata-ratanya itu adalah disebut dengan mu11. Ya, jadi itu di populasinya. Kekuatan basal statis ya. Ini mu21 ya, artinya rataan dari percobaan pada kombinasi faktor A level 2 dan faktor B level 1. Nah, ini tadi marginalnya, ini marginalnya. Ya, seperti itu. Nah, simple effect itu apa? Ya. Simple effect. Simple effect dari sebuah faktor ya adalah kontras antar level dari satu faktor pada sebuah level di faktor lain. Jadi kontras ya, jadi selisih antar level di satu faktor pada sebuah level di faktor lain. Coba ya, ini agak susah tapi nanti bisa diulang ya. Simple effect ya dari agregat type, simple effect dari agregat type pada tensile level ya, static
compaction B1. Perhatikan, untuk B1, untuk A-nya dia nggak ada A1, A2. Ya, tapi untuk B-nya dia B1. Itu artinya simple effect dari faktor A pada faktor B level 1. Nah, jadi kita lihat faktor B-nya level 1 ini ya. Faktor B-nya level 1. A-nya berubah dari 1 ke 2. Itu pertambahan atau pengurangan mu-nya berapa? Itu yang disebut dengan simple effect dari faktor A pada saat faktor B level 1. Jadi dalam ini tentu saja mu21 dikurangi mu11. Ini dikurangi ini. Jadi pada saat dia berubah dari level 1 ke level 2, mu-nya bertambah berapa? Ya kalau minus berarti berkurang ya. Jadi mu21 dikurangi mu11. Itu disebut dengan simple effect dari faktor A. Jadi simple effect itu hanya faktor ya, pada faktor B level berapa. Jadi padanya ada faktor dan levelnya. Karena padanya kan tetap, dia nggak berubah level. Oke, sekarang coba kalau buat latihan, kalau simple effect dari faktor B pada saat faktor A level 2. Simple effect dari compaction method pada saat agregat type-nya adalah silika. Oke, berarti silikanya tetap compaction methodnya berubah dari statis ke kneading. Berarti mu. Nah, ini disebut sebagai simple effect dari compaction method pada saat agregatnya adalah silika. Tinggal dihitung saja ya. Contoh tadi dari yang ini. Ya. Nah, kemudian ada main effect. Tadi simple effect ya. Sekarang main effect. Apa itu main effect? Main effect adalah main effect dari sebuah faktor. Jadi yang punya main effect itu sebuah faktor, bukan level. Adalah selisih antara level pada faktor tersebut yang dirata-ratakan pada seluruh level dari faktor lainnya. Jadi selisih antar level pada faktor tersebut yang dirata-ratakan pada seluruh level dari faktor lainnya. Oke ya. Nah, jadi di sini misalkan main effect dari B berarti apa? Main effect dari B berarti selisih pada saat A-nya 1 ditambah selisih pada saat A-nya 2 dibagi 2. Wah, ini ya. Main effect dari agregat type pada tensile strength ya adalah selisih antara rataan marginal ya kan, selisih tadi kan marginal ya pada agregat type. Nah, jadi di sini mu21 dikurangi dot ya, mu21 dot bar dikurangi, itu marginalnya ya, mu2 dot dikurangi mu1 dot bar. Ini ya. Berarti ini dikurangi ini. Ya. Jadi itu adalah main effect dari agregat type. Main effect dari agregat type. Ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa lain main effect itu ada selisih dari simple effect ya. Ini kan sebenarnya simple effect. Ya. Oke, mungkin ini agak susah tapi tolong di cerna pelan-pelan ya. Intinya kita kalau main effect dari A kan di sini A itu berubah-ubah ya tergantung B-nya. Kalau B level 1 sekian, B level 2 sekian. Nah, jadi rata-rata dari efek di A ya pada efek level 2A ya. Efek level 2A itu sekian. Rata-rata
efek A level 1 sekian. Nah, jadi selisihnya itu disebut dengan main effect. Jadi ini ya. Jadi main effect rata-rata pada saat agregat type 2 dikurangi rata-rata pada saat agregat type 1. Nah, berikutnya adalah interaction. Nah, ini lebih susah lagi ya memahaminya. Interaction effect atau efek interaksi mengukur perbedaan antara simple effect dari sebuah faktor pada level-level di faktor lainnya. Oke. Maaf, berarti yang saya tadi kebalik ya. Yang selisih dari level itu adalah interaction, bukan main ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau interaction itu adalah selisih ya, perbedaan antara simple effect dari sebuah faktor pada level-level di faktor lainnya. Oke, perhatikan, simple effect dari aggregate type pada static compaction adalah minus 3. Ya. Jadi ini adalah minus 3 ya, 65 minus 68 itu adalah simple effect dari aggregate type pada saat compaction metodenya B1. Sekarang simple effect dari aggregate type pada saat compaction metodenya kneading adalah 97 minus ini berapa? 3 ini. Nah, selisihnya berarti 37 minus 3 ini adalah yang disebut dengan interaction effect. Coba perhatikan ya. Kalau misalkan ya, di sini adalah minus 3 juga berapa? Jadi minus 3 artinya apa? Simple effect tidak berbeda manakala statis, manakala kneading, sama-sama minus 3. Berarti tidak ada interaksi. Jadi compaction metodenya berbeda, simple effect-nya tetap. Berarti itu tidak ada interaksi. Beda dengan di sini, perhatikan. Kalau compaction metodenya statis, maka basal itu lebih lemah, minus 3. Tapi kalau compaction metodenya kneading, basal itu lebih kuat dibanding silika, jauh, 37. Ya. Artinya apa? Berarti ada interaksi antara compaction method dan agregat. Kneading itu lebih cocok untuk basal, sedangkan statis lebih cocok untuk silika. Nah, itu yang disebut dengan interaction effect. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya 2 kali 2 atau minimal salah satu 2, kita bisa membuat grafik ini ya. Ini A1, A2. Ya. Ini B1 ya. Pada saat B1 1, ini pada saat B1 ya, B itu level 1, A level 1, B level 1, ini rataannya berapa? Ya, tadi berapa tadi? 65 ya. 65 gitu, 68 ya. Mungkin gambarnya beda sih ya. Gambarnya beda. Kita nggak Nah, ini adalah B1 pada saat A2. Ini Y ya. Responsnya. Nah, sekarang kita gambar lagi. Sekarang B-nya level 2. B-nya level 2, A-nya level 1, Y-nya sekian. Ini tentu saja gambar beda, karena yang tadi kan ada interaksi. Nah, ini A2, B2. Coba perhatikan. Kalau tidak ada interaksi, dua garis ini adalah kurang lebih sejajar. Ya. Karena simple effect B, perhatikan ini, B-nya kan berpindah dari B1 ke B2. Ya. A-nya tetap A1. Jadi ini yang disebut dengan selisihnya simple effect B saat A1. Kalau ini apa berarti? Berarti simple effect B, B-nya kan berubah dari B1 ke B2, A-nya tetap A2. Simple effect dari B pada saat A2. Nah, sekarang kalau B-nya tetap B1, A-nya berubah dari A1 A2, A1 Y-nya sekian. Pada saat A2, Y-nya sekian. Ya, tapi B-nya tetap B1 ya. Itu yang disebut dengan simple effect dari A pada saat B1. Ini simple effect dari A pada saat B1.
Ini tidak ada interaksi. Nah, kalau sepertinya ada interaksi, perhatikan ya. Simple effect B pada saat A1 kan. B saat A1. Kalau ini beda kan besarnya. Ya. Selisihnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini ada interaksi. Gambar yang lain bisa saja seperti ini. Ya. Intinya tidak sejajar. Jadi kalau tidak sejajar, itu berarti ada interaksi. Nah, kalau ini interaksinya disharmoni ya, jadi tidak searah. Ya. Kalau ini searah tetapi salah satu lebih besar ya.